Halo, saya Ferdi Hedian dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok serta memberikan contoh role play terkait kedua jenis komunikasi tersebut. Komunikasi interpersonal adalah jenis komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling umum dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi interpersonal ini dapat terjadi secara verbal atau non-verbal, melalui tatapan mata, tubuh, suara, dan lain sebagainya. Contoh dari komunikasi interpersonal antara dua orang adalah percakapan antara dua teman, antara seorang ibu dan anaknya, atau antara dua kolega di tempat kerjanya, kayak gitu. Sementara itu, komunikasi kelompok adalah jenis komunikasi yang terjadi di antara 3 orang atau lebih. Ini melibatkan pertukaran informasi dan ide di antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi kelompok ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam sebuah tim proyek, rapat kelompok, atau sebuah organisasi. Komunikasi kelompok ini dapat terjadi secara formal atau informal, melalui rapat atau melalui chatting di grup. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perbedaan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok, mari kita lihat contoh role play terkait kedua jenis komunikasi tersebut. Untuk role play pertama, menunjukkan seseorang sedang memaparkan laporan keuangan kepada sekretaris. Berikut video ilustrasinya. Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Sebelumnya saya ada dipanggil ke sini untuk memaparkan laporan pendapatan penjualan pada perusahaan ini, ya, Bu. Ya, silakan dipaparkan mengenai data yang sudah didapatkan, ya, Pak. Oke, baik, Ibu. Oke, baik, Ibu. Di sini ada data yang telah saya dapatkan mengenai data penjualan pendapatan perusahaan ini pada bulan ini, gitu, Bu. Menurut data yang saya dapatkan ini, bahwasanya pendapatan kita pada bulan ini menurun dari bulan-bulan kemarin, gitu, Bu, yaitu sebesar 0,5%, Bu, gitu. Oh, kenapa bisa menurun untuk pendapatan bulan ini, Pak? Ya, tentunya ada berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap penurunan pendapatan penjualan perusahaan ini, Bu, gitu. Mulai dari pemasarannya dan lain-lainnya juga ada, Bu, gitu. Oh, apakah menurut Bapak Ferdi ada solusinya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor digital marketing ini? Ya, tentu saja ada, gitu, Bu. Dan bahwasanya kita ketahui bahwa setiap manusia atau setiap orang pasti mempunyai suatu gadget atau handphone yang menghubungkan satu sama lain, gitu, dengan secara cepat tentunya. Sekarang kita hidup di era modern, gitu. Apabila kita pemasarannya masih manual, gitu, digital marketingnya yang masih kuno, ya otomatis, gitu, kita akan kalah telak atau kalah jauh dari kompetitor kita, gitu, Bu. Maka dari itu, saya di sini akan memberikan suatu masukan kepada perusahaan ibu, ya, perusahaan ini, agar kenapa? Agar pendapatan kita ini pulih kembali atau naik kembali, gitu, pendapatan penjualannya, Bu, yaitu mulai dari menggarap digital marketing atau proyek digital marketing yang besar, gitu, untuk memberikan daya tarik terhadap konsumen untuk mencari produk atau informasi produk perusahaan ini, gitu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Pak. Kira-kira menurut Bapak Ferdi bisa gak membuat atau membuat mengenai digital marketing yang telah dipaparkan tadi, dan Bapak Ferdi juga bisa ajak rekan-rekan yang lain untuk membuat proyek ini, dan jadi tidak sendirian, gitu ya, Pak. Jadi bisa mengajak dengan rekan-rekan yang lain juga. Dan untuk evaluasinya kita akan membahas di rapat yang akan datang. Dan untuk nilai plusnya juga, jika proyek ini berhasil, saya akan menaikkan gaji Bapak.
Baik Ibu, mungkin saya bisa saja gitu untuk membuat proyek ini bersama rekan-rekan kerja saya yang lainnya gitu. Namun saya juga perlu waktu untuk menggarap proyek ini karena proyek ini proyek besar. Pada dasarnya kita harus bersaing dari segi digital marketingnya dengan perusahaan lain. Agar kenapa? Agar digital marketing kita ini bisa menarik pelanggan kita untuk membeli produk kita kayak gitu Ibu. Dan mungkin saya butuh waktu yang agak lama. Baik Pak, saya akan beri waktu 2 bulan untuk mengerjakannya. Apakah cukup? Ya, insya Allah cukup sih Bu untuk menggarap proyek ini. Dikarenakan saya juga kerja nggak sendirian, pasti otomatis saya akan dibantu oleh rekan-rekan kerja yang lainnya gitu Ibu. Kalau bisa sih nggak 2 bulan juga ya, cepat mungkin. Oh iya, siap, insya Allah semakin cepat semakin baik untuk kemajuan perusahaan ini Ibu. Untuk hasilnya kita bahas lagi di rapat selanjutnya ya Pak. Oke baik Ibu, untuk itu saya akan usahakan kembali ya Bu untuk menyelesaikan proyek ini gitu. Sebelumnya saya mohon izin untuk kembali lagi ke pekerjaan saya. Iya silakan Pak, bisa melakukan pekerjaannya kembali. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Iya sama-sama Pak. Misi Ibu. Ya. Sementara itu, role play kedua menunjukkan sebuah komunikasi kelompok yang terdiri dari 6 orang untuk mendiskusikan mengenai makanan yang cocok untuk dibeli di sebuah kampus. Berikut video ilustrasinya. BTW kalian tahu nggak sih makanan yang kayak snack tapi ngenyangin gitu? Tahu nggak? Oh enggak ya, ini. Aku kemarin lagi lihat-lihat di IG ya. Ada produk bar gitu, namanya kalau nggak salah mie burger deh. Oh, mie burger Bandung itu, aku kalau nggak salah aku pernah lihat di IG aja deh. Oh apa? Coba aku lihat, cari dulu ya. Iya. Ada kok. Nah, Instagramnya. yang ini bukan sih? Nah, ini benar. Benar yang itu. Tuh followersnya udah banyak. Banyak banget ya. Pasti reviewnya juga rasanya udah enak-enak banget. Iya. Banyak lagi toppingnya juga, ada keju, ada daging, terus telur, sama sayur, banyak lagi murah. Harganya. Oh, harganya yang 10.000 ya? Iya, iya kan? Ih, murah banget. Yang homemade itu bukan yang di Bandung. Iya. Kayaknya enak deh. Gimana kalau kita pesen? Karena kan emang udah jam makan siang. Ya, kalian pada mau nggak sih? Perlu nggak sih? Soalnya kan kebanyakan kadang dari mahasiswa UNIF lain juga suka banyak yang beli, misalkan sekolah juga. Iya benar. Kayaknya bisa deh pesan lewat WA. Aku jadi mulai ya. Coba. Kesimpulannya, komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok memiliki perbedaan yang signifikan. Komunikasi interpersonal terjadi antar 2 orang, sedangkan komunikasi kelompok terjadi antara 3 orang atau lebih. Namun, kedua jenis komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks sosial maupun profesional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien dengan orang lain di sekitar kita. Demikianlah penjelasan saya tentang perbedaan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok, serta contoh role play terkait kedua jenis komunikasi tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ferdi Herdian. Chaps.